Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan antaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Ahmad Fajri dengan NIM 21086494 sebagai moderator. Yang kedua Nur Malasari dengan NIM 21005069 sebagai pemateri pertama. Yang ketiga Safriyudis Saputra Ramzah dengan NIM 21086467. Materi pertama, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila yang akan dijelaskan oleh Nur Malasari. Pada Nur Malasari dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Dalam konstitusi kita, sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan. Seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949, Undang-Undang Dasar 1950, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemenkan Undang-Undang 1945 sebanyak 4 kali. Ihwal postur demokrasi kita dewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang kedua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang ketiga Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Next, moderator. Yang B, mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Yang pertama, kehidupan demokrasi yang bagaimana kita kembangkan. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang berada di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing slide sebelumnya, Bang. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang berada di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing demokrasi. Kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Tentu saja semua berharap bahwa praktiknya akan seindah konsep dan normanya. Namun dalam kenyataan, seringkali terjadi kesenjangan dan bahkan penyimpangan yang cukup jauh. Jika kenyataan demikian, yang terpenting harus diketahui adalah faktor penyebabnya, sehingga kita dapat menanggulanginya dengan tepat. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nur Malasari. Lanjutan materinya akan dijelaskan oleh Saudara Safriyudis Putra Ramzah. Pada Safriyudis disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kelompok saya.
2. Mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintah tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapat yang layak karena terjadi distribusi pendapat yang adil, yaitu 1. Berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, 2. Memiliki persamaan di muka hukum, 3. Memperoleh pendapatan yang layak. Next one. Tiga, bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara? Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut, seorang pemimpin itu harus beriman dan bertakwa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis. Semua pemimpin yang zalim dan tidak bermoral tidak mendatangkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sedangkan ia sendiri di akhir hayatnya memperoleh keinan dan derita. Amangkurat 1, misalnya meninggal di tempat pelarian dengan amat mengenaskan. Raja Louis yang amat tiran dari Prancis mati di guillotine atau pisau pemotong hewan oleh massa. Adolf Hitler, seorang diktator dari Jerman, meninggal dengan cara meminum racun. Oleh karena itu, tidak ada guna dan manfaatnya sama sekali dari seorang pemimpin yang demikian itu. Jadilah pemimpin yang bermoral, berakhlak, dan berbudi pekerti luhur yang dapat memberi kemaslahatan bagi rakyat. Syarat lain bagi seorang pemimpin adalah berilmu, terampil, dan demokratis. Kesimpulan, berdasar ideologinya, lewat bang. Kesimpulannya, berdasarkan ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaranya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kita ucapkan pada Nur Malasari dan Safriudis yang telah menyampaikan materi. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.